Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Saya melihat pagi ini kelihatan cerah sekali. Sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Kemudian pada kali ini kita akan menjelaskan atau berbicara tentang Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sopo rek sing gak mlebu? Farid, Pak. Farid kemana? Sakit? Ya, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu kepada masyayikh, para masyayikh pendiri madrasah ini, pada guru-guru kita semuanya, pada kepala madrasah kita yang baru saja meninggal dunia. Mudah-mudahan beliau diberi ampunan dan diberikan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Laumul Fatihah. Iya benar. Selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, coba untuk menyemangatkan kelas ini kita yel-yel. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhadu alal waton, yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhadu alal waton. Indonesia biladi anta unwanul fahoma, kullu mayyatika yauma tomi hayyal qahimama, kullu mayyatika yauma tomi hayyal qahimama. Cukup. Wah, semangat semuanya. Kemudian pelajaran kali ini kita akan berbicara tentang Al-Quran, pengertian Al-Quran menurut para ulama, kemudian nama-nama Al-Quran. Harapannya apa? Nanti kalian dapat menganalisis pengertian Al-Quran menurut para ulama, dan juga tidak hanya menyebutkan, tetapi juga menganalisis juga nama-nama Al-Quran beserta ayat-ayatnya. Kemudian di samping itu nanti saya juga ingin kalian dapat mencari tafsir di perpustakaan kita yang lengkap itu tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama Al-Quran. Nah, pengertian Al-Quran itu bermacam-macam. Menurut para ulama bermacam-macam. Nah, nanti akan saya tampilkan hanya 3 saja. Selebihnya saya tugaskan kalian untuk mencari di perpustakaan, baik itu yang berbahasa Arab atau yang berbahasa Indonesia. Ada tafsir Al-Misbah. Kalau dalam bahasa Arab ada tafsir Al-Qurtubi, tafsir Nisfi, tafsir Tontowi, ada tafsir Baidawi, ada tafsir Al-Marawi, banyak sekali di perpustakaan. Tinggal nanti dirangkum di sebuah catatan. Kemudian yang nggak hadir hanya satu. Siapa tadi? Farid, sakit ya. Baik, kalian perhatikan
video yang saya tayangkan ini, kemudian catat apa saja yang sekiranya penting. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 10 Madrasah Aliyah. Senang sekali saya bisa menyapa kalian semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengertian Al-Qur'an menurut para ulama dan nama-nama Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian Al-Qur'an secara bahasa. Ada 5 pendapat. Yang pertama adalah Al-Lihyani. Al-Qur'an adalah bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Kemudian yang kedua menurut Al-Asy'ari, Al-Qur'an berasal dari lafaz qarana yang artinya menggabungkan. Pendapat yang ketiga Al-Farra, Al-Qur'an berasal dari lafaz qara'in, jamak dari qarina, artinya petunjuk atau indikator. Kemudian pendapat yang keempat Az-Zujaj, kata Al-Qur'an berasal dari Al-Qarfu dengan wazan fu'lan yang artinya al-jam'u atau kumpulan. Kemudian pendapat yang terakhir Imam Syafi'i mengatakan kata Al-Qur'an adalah isim alam atau nama asli, tidak berasal dari kata apapun. Itulah pengertian Al-Qur'an secara bahasa. Kemudian Al-Qur'an secara istilah ada 3 pendapat. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Hudori Bek di dalam kitab Tarikh Tashrih. Beliau mengatakan Al-Qur'an adalah firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian Syekh Subhi Saleh hampir mirip, tetapi beliau menambahkan yang bernilai ibadah bagi yang membacanya atau al-muta'abbad bitilawatihi. Dan yang terakhir adalah Syekh Muhammad Abduh. Al-Qur'an adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terpelihara di dalam hatinya orang-orang yang menjaga dengan cara menghafalkannya. Itu tadi pengertian Al-Qur'an secara bahasa dan istilah. Injak selanjutnya adalah nama-nama Al-Qur'an yang sesuai dengan disebutkan di Al-Qur'an seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sini terangkan Al-Qur'an dinamai dengan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, Alkitab atau artinya yang ditulis seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab yang ditulis sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya adalah Al-Furqan yang membedakan. Seperti dalam Al-Furqan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Kenapa membedakan? Karena membedakan dari barang yang hak dan yang batil. Kemudian selanjutnya nomor 4, yaitu az-zikr. Ada yang memberikan arti peringatan, ada juga penyebutan. Seperti dalam surat Al-Hijr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Kemudian yang terakhir adalah Al-Qur'an dinamakan dengan At-Tanzil atau diturunkan
seperti dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Demikianlah anak-anak pengertian nama-nama Al-Quran sesuai dengan yang tercatat di dalam Al-Quran. Semoga kita semua dapat memahami isinya, dapat mengamalkan ajarannya, dan istiqomah dalam membacanya. Sekian dari kami. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, barusan kita perdengarkan atau kita lihat tayangan sekilas tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama, kemudian terkait dengan nama-nama Al-Quran. Kemudian saya sedikit menjelaskan tentang kenapa para ulama berbeda dalam memberikan definisi tentang Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu luar biasa. Tidak mungkin para ulama itu memberikan definisi satu. Tapi dari sekian definisi yang dikatakan oleh para ulama itu tadi, pertama, mungkin Syekh Hudharibe di dalam kitabnya Tarikh Tashrih Al-Islam yang kalian pelajari mulai dari kelas berapa? 10 ya. Kelas 10, kelas 11, 12. Beliau memberikan pengertian tentang Al-Quran huwa al-lafdhu al-arabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat definisi Syekh Muhammad Hudharibe. Al-Quran huwa al-lafdhu al-arabi al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab. Syekh Hudharibe mengatakan begitu, litadabburi wa tadzakkuri, untuk dipahami isinya dan selalu diingat. Kemudian al-manqulu mutawatiron, yang disampaikan dengan cara mutawatir. Kemudian yang ditulis dengan mushaf, mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Nah, kemudian Syekh Subki Shaleh, beliau mengatakan Al-Kitabu Al-Mu'jizu, melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Syekh Hudharibe, yaitu berupa mukjizat. Nek bahasa Jawane apa? Ngapesake. Al-Mu'jizu kan sing ngapesake. Mukjizat itu kan bagaimana bisa mengalahkan lawannya. Itu keistimewaan yang diberikan kepada para nabi. Maka mukjizat yang terbesar yang diterima oleh para rasul, para nabi adalah Al-Quran di Nabi Muhammad. Kalau selebih-lebihnya itu kan yang lain itu hanya kesaktian. Nabi Musa mengeluarkan tangan dari sakunya keluar cahaya, tongkatnya menjadi ular. Ada lagi siapa? Tongkatnya bisa membelah laut, Nabi Musa. Kemudian yang menghidupkan orang mati, Nabi Isa. Kemudian siapa lagi? Nabi Ibrahim apa? Tidak gosong dibakar api. Kalau kita yang modern. Nah, kemudian yang terakhir, ini Syekh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini pembaharu. Bisa dibilang tokoh pembaharu, murid dari Profesor Dr. Jamaluddin Al-Afghani. Beliau melakukan pembaharuan dan menyempurnakan apa yang sudah disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu, yaitu adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf, atau dalam bahasa Arabnya Al-Quran Al-Maktubu fil Masahif. Kemudian yang terpelihara di dalam hatinya orang-orang yang menjaganya dengan cara menghafalkannya. Saya persilakan kalian untuk bertanya, biar paham. Ya, silakan. Jadi kan di dalam pengertian yang diungkapkan oleh Syekh Hudharibe ada bahwasanya Al-Quran ada dimulai dari kata-kata dari ayat 14 hingga 15. Kan? Tapi
tentang ayat yang pertama kali turun. Ini sebenarnya nanti pada pengajaran selanjutnya. Tapi nggak apa-apa. Bisa menjawab. Alhamdulillah. Siapa? Musafa. Silakan. Jawaban dari teman kita Ahmad Jailani, ayat pertama yang turun dalam Al-Quran ialah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini sebenarnya dipelajari di pertemuan berikutnya. Tapi karena ada pertanyaan ayat yang pertama kali turun, ya alhamdulillah di kelas kita ada yang hafal Al-Quran sehingga bisa menjawab dengan baik. Nah, ada lagi pertanyaan? Silakan. Sebentar. Yang tadi sudah dijawab apa? Ayat yang pertama. Kalau saya penasaran ayat yang terakhir Al-Quran itu apa? Pertanyaan ayat yang terakhir. Tadi ayat yang pertama Iqra. Musafa, silakan. Bisa ngapal lagi. Jawaban dari teman kita Ahmad Aufa, yakni Al-Quran, dalam Al-Quran ayat yang terakhir turun ialah ayat dalam surat Al-Maidah, yakni ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa as'amtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, tepat sekali. Beliau menyampaikan ayat tersebut ketika di Padang Arafah. Di Padang Arafah beliau melakukan khutbah namanya khutbah wada atau disebut dengan haji wada waktu itu. Perdebatan dengan hari Jumat. Di hari Jumat Kanjeng Nabi melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, di wukuf itu kemudian Kanjeng Nabi di hadapan seluruh para sahabat yang mengikutinya, ada ribuan yang menjalankan ibadah haji, ayat itu turun. Nah, ketika ayat turun, Sayyidina Abu Bakar menangis. Karena apa? Kalau sudah sempurna, ini tandanya Nabi Muhammad akan meninggal. Makanya ada perasaan senang di situ bercampur aduk sedih karena nanti akan ditinggal Kanjeng Nabi. Sahabat kan itu ya, yang dekat dengan Kanjeng Nabi kemudian dibimbing oleh Kanjeng Nabi, ya jelas hatinya bersih. Ketika hatinya bersih bisa membaca tanda-tanda zaman. Di Padang Arafah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtum wa raditu mul Islam madina. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu saya tugaskan kalian untuk mengidentifikasi mendiskusikan seputar tentang pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Dibikin kelompok menjadi berapa kelompok ini? 4 kelompok cukup ya. (15 menit atau berapa tadi? Hampir 20 menit kita berdiskusi. Kemudian selanjutnya adalah dari 4 kelompok. Kelompok A, B, C, D. Kira-kira yang sudah siap untuk mempresentasikan
hasil temuan diskusi di kelompoknya masing-masing. Saya persilahkan. Silakan. Kelompok B sudah siap ya? Silakan. Nah, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kita kelompok B kita sudah berhasil menemukan yakni nama-nama lain dalam Al-Quran. Itu disebutkan ada 5. Yang pertama Al-Quran yang disebutkan oleh dalam Al-Baqarah ayat 185, yakni Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas. Yang kedua yakni Alkitab yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 3, yakni Nazala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Yang ketiga Al-Furqan ayat 1, yakni dalam Al-Quran disebutkan Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Yang keempat Az-Dzikr yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Hijr ayat 9, yakni inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang kelima At-Tanzil disebutkan dalam Al-Quran ialah Asy-Syu'ara ayat 192, wa innahu latanzilum mir rabbil alamin. Oke, sekian dari saya kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Tahu nama-nama lain selain 5 tadi itu? Al-Munir, Al-Mubin, apalagi Asy-Syifa, ya, kenapa menyembuhkan ya? Biasa. Silakan kita aplaus untuk kelompok B. Luar biasa. Dan saya harapkan nanti begitu ya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari pembelajaran ini adalah bahwa selain yang disebutkan 3 itu tadi, bahwa Al-Quran adalah bacaan yang tertulis di dalam mushaf yang berbahasa Arab, yang disebut mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan cara mutawatir, yang disampaikan Nabi dengan cara mutawatir kepada kita semuanya, yang dijaga oleh Allah melalui hatinya orang-orang yang hafal Al-Quran. Jadi kalau saya dulu pernah menghafal 8 juz, mushaf sudah 30 juz, melebihi dari saya ini. Jadi kan saya harap juga kalian kalau punya kemampuan untuk menghafal Al-Quran, hafalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu penunjuk jalan kita, penunjuk hidup kita. Kemudian nama-nama lain selain nama-nama 5 tadi itu, mulai Al-Quran, mulai Al-Furqan, At-Tanzil, kemudian Az-Dzikr, yang saya sebutkan 5 tadi itu, Alkitab, ada Asy-Syifa, ada Al-Munir, ada Al-Mubin yang menjelaskan, yang menerangi, Al-Munir yang menerangi, Al-Mubin yang menjelaskan, kemudian Asy-Syifa yang menyembuhkan, dan lain sebagainya. Nah, di akhir pertemuan kita ini, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang definisi wahyu. Apa itu wahyu? Apa perbedaan wahyu dengan ilham? Apa perbedaan wahyu, ilham, dan taklim misalnya? Maka saya berikan tugas
lain selain itu pertemuan minggu depan, yaitu kalian coba mencari tahu apa itu wahyu, kemudian ilham, kemudian taklim. Selanjutnya kalian memberikan tanggapan tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Ini namanya Kaisar, luar biasa. Ayo Kaisar, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan memberikan tanggapan pada pembelajaran hari ini tentang Al-Quran dan hadis. Ya, tanggapan saya dan mewakili seluruh kelas, terima kasih atas penjelasan yang sudah menyeluruh. Bahkan kita mulai memahami bahwa banyak sekali nama Al-Quran, nama-nama Al-Quran ya. Terus Terima kasih. Bagus sekali, sehingga kita bisa tahu dan memahami, kemudian dapat menjelaskan, kemudian menganalisis pengertian Al-Quran baik secara bahasa maupun secara istilah, kemudian nama-nama Al-Quran. Kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Saya minta musyafah untuk menutup doa majelis yang biasa di pondok. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Ayo. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tu'asinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tu'asinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tu'asinihi ya rabbal alamin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita tutup dengan Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan teman kita yang sakit bisa lekas diberi kesembuhan dan bisa masuk kelas seperti biasanya, seperti pada hari-hari sebelumnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.